Ada sebuah video online tentang konflik Timur Tengah yang klaimnya, wah, sangat mengejutkan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan coba membedahnya satu persatu. Kita lihat langsung apa sih yang sebenarnya dikatakan oleh sumber tersebut. Mari kita mulai. Sumber video ini nggak pakai basa-basi. Kalimat pembukanya aja udah langsung menantang semua laporan resmi yang mungkin pernah Anda dengar. Ini klaim yang berani banget dan jadi fondasi untuk semua yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, pukulan telak yang katanya nggak kita ketahui itu apa sih? Nah, klaim besar pertama dari sumber ini adalah soal kondisi Tel Aviv saat ini, yang mereka gambarkan sangat-sangat berbeda dari yang kita lihat di berita. Menurut sumber ini, kota itu sekarang rentan banget. Mereka bilang pertahanan udaranya udah sama sekali nggak berfungsi, jadi serangan skala besar bisa terjadi gitu aja tanpa ada halangan. Inilah yang jadi dasar klaim mereka tentang kerusakan yang masif. Terus, seberapa besar serangannya? Sumber ini ngasih angka yang spesifik banget, 50 rudal balistik. Dan ini bukan dalam seminggu ya, tapi hanya dalam satu malam. Angka ini sengaja dipakai buat ngasih gambaran serangan yang luar biasa masif dan seolah tak terbendung. Untuk menggambarkan dampaknya, sumber ini membuat perbandingan yang sangat kuat. Mereka menyamakan kerusakan di Tel Aviv dengan apa yang selama ini kita lihat di Gaza. Dan perlu dicatat, klaim ini mereka dasarkan pada kesaksian dari apa yang mereka sebut teman-teman di Tel Aviv. Tentu saja, pertanyaan yang langsung muncul di kepala kita, kalau memang kerusakannya separah itu, kok kita nggak lihat buktinya? Nah, sumber ini ternyata punya penjelasan sendiri soal dugaan kesunyian media tersebut. Jadi, menurut sumber ini, ada dua alasan utama kenapa kenyataan ini disembunyikan. Pertama, adanya sensor negara yang sangat ketat, sampai-sampai ada ancaman hukuman penjara yang berat bagi pelanggarnya. Dan kedua, tuduhan bahwa media-media internasional besar secara sadar ikut serta dalam sensor ini, dengan tidak menyiarkan rekaman yang sebenarnya mereka miliki. Dari kerusakan fisik, narasinya pindah ke korban jiwa. Sumber ini juga menantang jumlah resmi korban dari pihak Amerika dan menyajikan angka yang sangat-sangat berbeda. Laporan resmi yang kita semua tahu menyebutkan ada 4 korban jiwa dari pihak Amerika Serikat. Tapi, bagi sumber video ini, angka segitu sama sekali nggak masuk akal. Nah, inilah inti dari keraguan mereka. Sumber ini bertanya, gimana ceritanya pangkalan-pangkalan bisa hancur lebur, tapi korbannya cuma 4 orang? Bagi mereka, logika antara sebab dan akibatnya ini nggak nyambung. Sebagai jawaban atas pertanyaannya sendiri, sumber ini mengajukan perkiraan yang jauh lebih tinggi. Mereka berspekulasi bahwa jumlah korban jiwa dari pihak Amerika sebenarnya mendekati 1.000 orang. Penting untuk kita garis bawahi sekali lagi, ini adalah spekulasi dan estimasi dari sumber itu sendiri. Oke, kita sudah membedah 2 klaim utama dari sumber ini. Kerusakan masif yang katanya disembunyikan dan jumlah korban yang tidak dilaporkan. Sekarang mari kita rangkum poin-poin kuncinya biar lebih jelas. Jadi secara ringkas, narasi yang disajikan tuh begini. Tel Aviv hancur parah, tapi buktinya disembunyikan lewat sensor negara yang ekstrim dan kerjasama media internasional. Ditambah lagi jumlah korban jiwa AS diklaim jauh lebih tinggi daripada yang diakui secara resmi. Itulah inti dari argumen mereka. Semua ini pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar. Saat kita dibanjiri oleh narasi-narasi yang saling bertentangan seperti ini, bagaimana cara kita memilah mana yang benar? Di tengah medan perang informasi saat ini, menemukan kebenaran mungkin adalah tantangan terbesar bagi kita semua.